Ganda dong. Jangan standar Iya, ganda makanya aku dong. bilang, Muslim Ya itu udah, berbicara kalau benar Bible itu Allah, sempurna, kalau definisi sempurna itu harus selalu ada. Di mana di Bible cara merakit kapal, Pak? kami tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab kami itu sempurna turun langsung dari Memang Tuhan. tidak sempurna di situ. Ya udah, jangan maksain dong. Jangan Yang mengajak-ngajak kita membedakan, umat Islam Al-Quran yang nggak sempurna dong. ya, karena memang nggak sempurna, bro. Iya benar, emang Bible nggak sempurna. Nah, kenapa firman Tuhan bisa nggak sempurna, Pak? Kenapa Alkitab saya yang katanya kalian tidak sempurna itu? Ya memang nggak sempurna. Memang nggak sempurna. Kenapa? Secara terperinci dan mendetail gitu Sekarang loh. gini, Betul loh. sekarang begini Bang Secara Hendra mendetail Moli, gitu. pertanyaan saya simpel. Siapakah nama Bapak Maria, Ibunda Yesus? Karena ini tokoh penting nih ya. Kalau memang Pertanyaan saya, Bible itu pertanyaan kitab saya belum terperinci, dijawab, Bang. Pertanyaan saya belum saya coba dijawab mirroring gitu loh. dulu, Bang. Kenapa harus bertanya? Sudah dijawab lagi sama gitu? kami. Oke, berarti Sudah Anda jujur ya dijawab. bahwa memang Al-Qur'an memang tidak apa namanya? Selamat pagi. Pagi, nggak usah ditambahin framing, Pak. Oke, Kok bukan- nah, ini izin pertanyaan sama siapa nama bapaknya Muhammad di dalam Al-Quran, silakan. Ya itu belum dijawab. Bapaknya Paulus siapa? Ya, bapaknya Paulus tadi saya jawab. Bapaknya Siapa? Muhammad siapa? Siapa bapaknya Paulus? Bapaknya Muhammad siapa? Siapa bapak Paulus? Bapaknya Muhammad siapa? Ayo. Nggak ada bapaknya Paulus. Nggak bisa Ya lanjut debat. Bang Hendra. Kok Cuma bisa tantrum? Kenapa Oten pagi-pagi pada kejang-kejang? Biasa aja, Ten. Emang nggak ada bapaknya Enggak, gini. Paulus. Gini Bang Hendra Moli. Begini Pak, sebentar saya bicara. Maksudnya gini, kalau memang Saya kan berpikir, saya kan sebagai manusia kritis juga kan. Saya kan sering membaca Al-Qur'an tapi jadi terjemahannya kan saya nggak tahu bahasa Arab kan. Nah, saya baca-baca kan sekarang gampang kita membaca-baca lewat internet ya, lewat apa segala macam itu ya. ya, Gampang. Nah, betul. teman muslim masih mengklaim gitu, sedang mengklaim bahwa Al-Quran itu sempurna. Jadi saya jadi berpikir begini, kalau memang Al-Quran itu sempurna, kenapa cerita-cerita nabi-nabi di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan secara mendetail gitu atau secara mendetail kan, secara terperinci? Kenapa Alkitab yang dikatakan tidak sempurna oleh teman-teman muslim menceritakan kisah-kisah nabi-nabi di dalam Alkitab itu secara terperinci gitu? Oke, udah gitu. bagian Bang Abu ya yang menjelaskan ya. Nah, terus sebelum ke situ Bang Abu silakan, mungkin dia perlu wawasan juga definisi sempurna menurut dia dan menurut Al-Quran itu apa? Itu dulu. Ya lanjut Bang Abu, Ustaz Abu. Ya. Definisi penyempurna di sini bukan penyempurna kisah-kisahnya disebutkan nasabnya, bukan Bang. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dalam perkara apa? Syariat, aturan dalam menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana cara menyembah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, dan apa hukum-hukum yang berlaku buat sang khalik, buat sang hamba. Itu bukan menyempurnakan di sini maksudnya mengulangi cerita kemudian ditulis secara rinci, bukan begitu definisi sempurna dalam Al-Quran. Seperti itu Bang. Adapun penyebutan kisah-kisah terdahulu sebagai ibrah ya, agar orang yang membacanya mendapatkan suatu pembelajaran. Seperti itu. Nah, kalau Abang bilang Bible adalah kitab terperinci, katakanlah seperti itu. Saya mirroring sedikit, siapa ibu dari bapak dari ibundanya Yesus? Itu aja Bang. Artinya begini. Ya, silakan. Ya silakan dilanjut Ustaz. Nah mungkin itu Bang Hendra, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bang Hendra, karena apa itu ibroh? Mungkin pertanyaannya itu biar nggak mudang. Ibroh adalah mengambil pelajaran atau hikmah atau makna mendalam dari suatu peristiwa kisah masa lalu. Jadi definisi sempurna menurut Bang Hendra tidak terpakai di umat Islam karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abu ya, apa yang disebut sempurna gitu. Karena kalau definisi kita udah berbeda, nanti Bang Hendra ke timur, kita ke barat. Mudah-mudahan dipahami dulu sampai situ.
biar nggak kemana-mana. Jadi sempurna menurut Bang Hendra tuh nggak sama menurut kami umat Islam, bukan menceritakan lagi kisah-kisah para nabi sebelumnya, karena Al-Quran bukan buku sejarah. Bahkan jangankan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad pun tidak dicatat sejarahnya kalau dalam Al-Quran. Bagaimana kita pengen tahu misalkan cerita Nabi Muhammad, ya kita beli Sirah Nabawiyah salah satunya, untuk menambah apa tadi, ibroh atau hikmah pelajaran gitu Bang Hendra. Nah sekarang kalau di mirroring ya oke lah, misalkan jawaban kita tidak diterima karena masih kekeh dengan definisi sempurna itu harus menceritakan sejarah, silahkan kita mirroring ya Bang Abu. Siapakah ibunda siapa? Ibunya Yesus atau siapa? Pertanyaannya tadi. Bapak dari ibunya Yesus. Nah, bapak dari ibunya Yesus siapa? Silahkan Bang Hendra sekarang bagian menjawab. Jangan dinaikin speaker mah, pikiran kotor. Udah di-kick di rumah namun. Silakan Bang Hendra. Dibuka mute-nya Bang Hendra. Anda memang mengakui bahwa memang cerita-cerita Nabi. Nggak ada kami mengakui jangan ditambahin framing. Silakan dijawab. Bukan Pak Begi. Saya sebagai manusia kan kita harus kritis bro. Maksudnya begini loh. Bagi saya kita kan coba saya dengar dulu ya. Kalau memang itu betul-betul. Udah gini aja. Abang terima nggak jawaban dari kami? Ya tentu enggak. Oke enggak. Sekarang boleh mirroring. Ya, sebentar dulu Bang. Sebentar. Jangan, ya udah kalau nggak nerima ya nggak apa-apa. Dan kami pun menjawab tidak untuk memuaskan hawa nafsunya Bapak, enggak. Kami umat Islam udah cukup segitu juga karena kami udah berpikir itu hanya untuk ibroh aja. Ya kalau Bapak udah nggak nerima ya nggak apa-apa. Berarti kan Bapak nggak nerima, percuma Pak. Orang yang nggak mau menerima ya ngapain gitu. Nah ya, sekarang silakan Bapak jawab siapakah bapaknya Ibunda Maria. Kalau diskusi berbicara tentang data, menampilkan data, memang Muslim itu nggak bisa Bang. Ya karena memang nggak usah framing Bapak nggak puas nggak? Tadi kan udah dijelasin, Ya bukan saya nggak puas, bukan begitu maksud saya. Ya udah berarti Bapak nggak nerima kan? Ya tentu saya nggak menerima kan. Ya udah sekarang mirroring kan? Bapaknya Ibunda Maria siapa? Silakan. Kalau Bapak lebih benar tahu silakan. Kalau di Alkitab bapaknya Bunda Maria memang tidak tertulis. Oh berarti nggak sempurna dong. Sebentar. Tetapi dia. Berarti nggak sempurna dong. Loh, kami tidak pernah mengklaim kitab kami sempurna. Ya udah. Ya kan nggak ada juga Pak. Nah, gini loh bro, karena Alkitab kami itu. Ya udah sama-sama nggak ada kan. Standar ganda nih manusia. Gini ya Ten. Bukan, kami orang Kristen tidak meyakini Alkitab itu jatuh dari langit, ya. Tadi didengerin nggak Ustadz Abu waktu bicara apa yang definisi sempurnanya? Sebentar Bang Temon. Silahkan Bang Abu. Ya, definisi sempurna tadi kata Ustadz tadi. Sebentar Bang Hendra Moli. Sebentar Bang Moli, izin bicara dulu. Sebentar Bang Moli, sebentar. Kalau menurut Bang Moli namanya siapa, bapaknya, tinggal di mana, hidup di zaman apa, itu begitu penting untuk diketahui. Ya, kenapa bapaknya dari Ibunda Yesus itu nggak penting untuk diketahui? Penting. Bukankah bapaknya Ibunda Yesus itu harus penting diketahui? Oke? Penting sekali Pak. Penting. Kalau penting kenapa nggak disebutkan? Kenapa nggak disebutkan? Ada, memang kalau di Alkitab memang tidak disebutkan namanya ya, tapi di dalam tradisi atau mazhab ya, orang Katolik itu pintar sama orang-orang Ortodoks. Sejak kapan orang Kristen punya manhaj? Ada Bang. Lanjut Ustaz Abu. Kaget aja baru dengar katanya ada manhaj. Abang kalau mau ya ada. Enggak Bang, kalau Abang mau cari siapa Sulaiman secara rinci, silakan saya rujuk ini kitab Al-Bidayah wan Nahiyahnya Ibnu Katsir.
Nah, di situ dijelaskan siapa Sulaiman, hidup di zaman apa. Nah, itu disebutkan, Bang. Nah, itu tidak termasuk di dalam Al-Quran karena poin Al-Quran menceritakan Sulaiman bukan di situnya, bukan di nasabnya, bukan di ininya, bukan di itunya sebagai ibarat. Begitu. Nah, sama halnya ketika saya tanyakan bapaknya dari Maria yang tokoh sentral, tokoh penting. Kalau nggak ada Maria, abang itu nggak punya Tuhan. Kenapa nggak disebutkan gitu di dalam Bible? Justru diambil dari di luar Bible. Kan seperti itu poinnya, Bang. Betul tak? Anda tadi mengatakan kalau tidak ada Maria tidak ada Tuhan saya. Kan wanita bukan cuma Maria. Kan banyak yang bisa dipakai oleh Tuhan. Apa namanya Tapi diberi kasih faktanya karunia untuk Dipakai Hanya- Tuhan nggak tuh? harus ada Maria kan? bukan Dipakai dipakai. Anda Tuhan. jangan berpikir Bahasanya jangan dipakai Tuhan lah, berpikiran Bang. bodoh. Bahasanya jangan dipakai Itu Tuhan. istilah-istilah kesempurnaan. Dipakai Tuhan itu artinya bukan berbicara tentang seks ya. Diberi kasih karunia ya untuk melahirkan Kristus gitu loh. Gitu. Jadi memang saya jadi berpikir Bang, kenapa Al-Quran ini digembur-gembur taman muslim? Oh, kami kitab sempurna menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tapi setelah saya baca-baca Al-Quran, kok lebih sempurna yang kalian katakan tidak sempurna ini? Tadi didengerin nggak Bang Abu ngomong definisi sempurnanya apa Bang? Ya itu perkataan langsung dari Allah. Ya, Nah itu udah salah Abang pun, udah salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang definisi sempurna menurut Bang Hendra tuh kayak mana coba? Pengen tahu dulu nih. Kalau kita merujuk kepada kitab suci, artinya bahwa memang kitab suci itu harus perkataan Tuhan langsung, iya kan? Iya, definisi sempurna Tidak tuh ada apa perkataan. menurut Bang Hendra? Ya sempurna itu tidak ada apa namanya. Sempurna itu artinya apa ya? Ya Apa? seperti yang saya bilang tadi, bro. Maksudnya Al-Quran kan ngomongnya Lah apa? itu Ya langsung apa? dari- Macet, gimana? Macet. Abang pun udah nggak tahu deh. Abang ngomong kitab orang nggak sempurna, tapi abang nggak tahu definisi sempurna menurut abang tuh harus kayak gimana gitu. tidak. Oke, sempurna tidak bercacat, ya. Tidak bercacat, Ya, cacat. tidak ada campur Ya. tangan yang Campur lain gitu. tangan. Sempurna itu Tapi tadi udah dijelasin sama Bang Abu definisi sempurna Al-Quran tuh menurut Al-Quran sempurnanya tuh apa gitu kan udah tadi didengar nggak? Iya saya dengar itu Apa coba tadi Bang Abu ngomong apa sempurna definisi menurut orang Islam tuh apa? Oke, pertama kan pertanyaan saya begini. Bukan Apakah pertanyaan betul yang tadi dijelasin sama dijawab sama Bang Abu tadi didengerin nggak? Saya dengar. Ya Kan apa awal coba? pertanyaan saya begini. Apakah betul kitab Al-Quran itu sempurna? Ada. Lalu kalian menjawab iya. Apa definisi sempurna izin ngomong, dalam Bang Hendra. Al-Quran itu? Bang Hendra, ini udah lama nih penyakit yang gak sembuh-sembuh. Saya sering ketemu sama dia ini. Ini baru ketemu lagi karena baru live TikTok lagi saya ikut ini. Bang Hendra kan orang tuanya kan Muslim, ibunya ya. Bukan, bapak saya. Nah, bapaknya dulu pernah diskusi sama saya, katanya mak saya Muslim. Sekarang bapaknya Muslim, nggak tahu yang Muslim yang mana. Di mana mama saya ikut bapak saya dulunya, ikut Muslim. Tapi setelah mereka cerai, memang saya kembali menjadi Kristen. Papa saya tetap Muslim sampai sekarang. Nah, sekarang ikut siapa, Bang Hendra? Ikut mamanya apa ikut bapaknya? Ikut mama saya. Ikut mamanya. Pernah belajar Islam? Enggak pernah saya belajar Islam. Nah, yang tadi baca Al-Quran itu baca terjemahnya atau belajar bahasa Arabnya dulu terus belajar dari orang yang mengerti Al-Quran? Ya, saya kan sebagai orang Kristen ya baca terjemahannya saja. Nah, sudah sampai mana baca terjemahannya sampai bisa menyatakan bahwa itu bukan firman Tuhan? Ya karena saya banyak melihat cerita-cerita di dalam Al-Quran itu. Iya, cerita apa Tidak yang menceritakan. dibaca? Gini, Itu loh. Bang Hendra, sering saya kasih pandangan ke Bang Hendra dari dulu. Banyak orang Kristen yang mempelajari lebih dalam
Bible-nya, itu kan saya bilang pilihannya dua, Bang Hendra. Dari dulu sering saya katakan, karena satu background Bang Hendra saya tahu, dulu sering diskusi juga. Ada dua pilihan. Kalau Bang Hendra mempelajari sebelum mempelajari Al-Qur'annya ya, justru orang yang langsung ke intinya ke Al-Qur'annya itu langsung dia tergetar hatinya, tergerak hatinya untuk menyatakan bahwa oh ini emang firman Tuhan. Bang Hendra pelajari dulu Biblenya. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu Kejadian ya. Pelajari dulu, nanti kemungkinannya Bang Hendra ada dua pilihannya. Satu, Bang Hendra ateis. Kedua, Bang Hendra syahadat. Setiap orang oten. Setiap Kristen yang mempelajari kitabnya sendiri, Biblenya sendiri, dipahami. Pemahamannya benar-benar dipahami ya isi Bible itu. Kemungkinan pilihannya dua, Bang Hendra. Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ateis, dua dia syahadat. Karena bingung dengan pemahaman satu. Itu yang dicari itu adalah ketuhanannya. Bingung dengan ketuhanan yang ada di Bible. Pelajari dulu. Kita sering diskusi dari dulu. Ustaz, ayat mana yang membingungkan? Coba pilih satu ayat dalam Alkitab yang membingungkan. Oh banyak. Akan saya berikan kau satu ayat dalam Alkitab Ada. yang kamu tidak mengerti. Justru Apa artinya ini, Pak? Ustaz? Justru sakit. Apa artinya ini? Alif Lam Lam Mim. Mim. Pasti itu. Apa artinya itu? Pasti itu. Gak bosan saya ngejelasin. Yasin. Coba jelaskan. Bosan Ya karena gini, dia itu Saya tujuannya bukan untuk saya- gini, Bang Victor itu tujuannya bukan untuk Justru belajar. begini, Pak. Saya tantang kamu. Berikan satu ayat Alkitab yang membingungkan. Akan saya berikan kamu ayat Al-Quran yang membingungkan. Yang saya bingung di Alkitab nih, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Nah itu saya bingung. Apa yang kau bingungkan di sana? Iya, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Bingung saya itu. Apa bingungnya? Itu Ya masa kita suci isinya porno. Kita Kejang-kejang biasa aja. Apa bingungnya? sebentar. Ya bingung aja kenapa kok ada Iya, kitab apa bingungnya? Mana meremas-remas bingungnya? payudara, kok ada kitab suci cabul gitu. Oh, berarti kamu mengerti, bukan cabul. Bukan. Enggak, gini. Itu Sebentar, Butros. kita kalau udah isinya begitu Bentar, berarti teman-teman, khusus sebentar. kitab 18 plus, Bang. Jadi tidak Justru ayat begini khusus. Pak, Sebentar, ini ketika saya- saya membaca Alkitab, justru begini, ketika saya membaca Alkitab dari Kejadian kita Wahyu, maka justru iman saya semakin percaya kepada Alkitab, Pak. Iya, apalagi baca Amsal sama Yehezkiel sama Kidung Agung. Kan? Sebentar teman-teman, Nah, begitu sebentar teman-teman. Saya mau bertanya sama Bang Hendra Moli. Ini saya ada kebingungan dalam kitab Anda. Host izin besarkan host. Siapa Angkas? Bentar ya. Baik. Karena begitu Ini dulu saya kutip dalam diceritakan. kitab Anda, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar. Ini saya kutip dalam kitab Anda. Anda yang membaca atau saya yang membaca, Bang? Bacalah, aku nggak tahu bahasa Arab. Oke, saya baca ya. Izin saya baca. Qailan, dikatakan, anna huwal alifu wal ya'u. Akulah dia, alfa dan omega. Al awalu wal akhiru, yang awal dan yang akhir. Perhatikan. Waladzi tarohu, yang melihatnya. Aktubu fi kitabi, tulislah dalam sebuah kitab. Wa ursilu, dan utuslah illa sabiul kaniasi, utuslah kepada ketujuh gereja alati fi Asian, yang berada di Asia. Saya berhentikan di sini dulu. Wahyu 1 ayat 11 dalam terjemahan Findik ada lafadz anna huwal alifu wal awalu wal akhiru. Ya, ada lafadz ini. Akulah dia, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Perhatikan. Tapi ketika saya lari ke terjemahan Father Jesuit, sebentar. Sebentar Bang, sabar ya. Oke Bang, aman, lanjut aja. Oke. Nih. Dalam terjemahan Father Jesuit sama ayat Wahyu 1 ayat 11. Perhatikan. Yaqulu, dan ia berkata, aktub ma taro'a,
mataruhu. Tulislah apa yang kau lihat fi kitabi, di dalam suatu kitab. Wa ursiluhu illa kaniasi sab'in, illa kaniasi sab'in, dan utuslah kepada ketujuh gereja. Pertanyaan saya, Bang, kenapa di Findik ada tulisan Alpha dan Omega, tapi di terjemahan Father Jesuit tidak ada tulisan Alpha Omega, hanya langsung kepada tulislah apa yang kau lihat di dalam sebuah kitab. Di mana di antara dua ayat ini yang benar? Kok yang satu tertulis, yang satu tidak? Monggo dijelaskan. Abang kan selalu bilang kitab kami terperinci. Monggo jelaskan ini, Bang. Ayat Wahyu 1 ayat 11. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan ditulis begini, katanya apa yang kau lihat, tuliskanlah di sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini: Yesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardes, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saya rasa tadi sama aja, tidak ada perbedaannya. Loh, abang nggak lihat tadi terjemahan saya yang ini? Sebentar, saya ulang lagi ya. Di situ, baik, saya ulangi lagi ya, Bang ya. Langsung terjemahkan aja, Bang. Langsung terjemahkan aja. Ya, langsung terjemahkan aja. Nanti saya lihat di sini. Oh, langsung terjemahkan. Iya. Ini saya langsung terjemahkan saja ya. Langsung Wah, terjemahkan. Anda ini gimana kitab Anda kok saya yang terjemahin? Loh, Ini saya kan nggak tahu kitab bahasa Anda, Arab, kok Bang. saya yang terjemahkan, Bang? Oh ya sudah. Tapi Saya nggak kenapa tahu bahasa saya Arab. jelaskan tentang Al-Quran Anda ngeyel? Kok saya jelaskan Al-Quran kok Anda yang ngeyel ya? Oke. Ngeyel. Begini Saya loh. perhatikan ya. Kalian kan seling. Ya sudah, nanti. Perhatikan perkataannya. Qailan, dikatakan. Ini ayat sama ya. 1:11 Wahyu. Ana huwa, akulah dia, alifu omega, ay alpha, wal ya'u omega, wal awalu, dan yang awal, wal akhiru. Ada nggak lafaz ini di dalam terjemahan Abang? Ada Nggak tidak? ada. Nggak ada. Berarti terjemahan ini benar atau tidak? Sebentar loh, nanti aku pelajari lagi ya. Kitab apa namanya itu? Kitab apa? Wahyu 1:11, saya kutipnya di Al-Muqaddas. Penulisnya atau Al-Muqaddas ya. penterjemahnya Van Dyck Udah. Muqaddas, Wahyu 1 ayat 11. Terus Wahyu 1 ayat 11. Oke, Wahyu 1 ayat 11 ya. Oke, Wahyu 1 ayat 11 ya. Tadi kan Bapak mengatakan kalimat di situ dengan yang saya baca ini tidak sama ya. Tidak sama. Kitab Mungkin ada teman-teman Kitab Muslim yang Al-Muqaddas. kalau takutnya saya berbohong, tolong dibacakan itu. Takutnya saya berbohong, ada yang ngadi nih. Wahyu berapa, Bang? Nih bohong nih, nggak ada. Terus ini Wahyu 1:11. 1:11. Kalau Wahyu 22:13 yang aku adalah Alpha dan Omega beda ya? Beda. Ini di sini begini, Bang. Saya di terjemahan Findik ada tulisan Alpha dan Omega. Sedangkan terjemahan Father Jesuit tidak ada Alpha dan Omega. Wahyu 11. Bagaimana bisa dalam satu ayat ada narasi yang berbeda? Berarti ada perubahan ya atau dihilangkan sih itu? Bentar, terjemahan siapa tadi? Ditambahkan. Terjemahan siapa? Van Dyck. Van Dyck ya, Van Dyck. Wahyu 11 nomor berapa, Bang? Ini Wahyu 1 Ini ya. nomor 11. Oh, Wahyu 1 nomor 11. 11. Berisi terjemahan perintah Van Dyck. nah ini. Apa yang kau lihat yang itu? Ditulis di dalam sebuah Ada kitab tidak dan lafaz ini? kirimkan kepada 7 jemaat ini ke Efesus, ke Smyrna. Nggak ada. Aku mau cek dulu ya karena Ada saya ya? bisa nggak tahu. Nanti aku cek dulu ya. Oke. Iya, nggak ada Alpha dan Omega. Terjemahan Van Dyck ya. Tapi kenapa di sini ada? Al-Muqaddas. Al-Muqaddas ya. Kalau nggak salah itu kan nama kitabnya orang Kristen Arab kan?
Nggak ada Iya Kristen betul. Arab. Berarti Kristen Arab sesat itu kan? Kristen Arab. Hah? Ya, orang Sesat Arab kah? Kristen. Kok nambah-nambahin ayat? Ya saya cek dulu bang, saya tanya dulu sama yang ini, seperti Pak Erben, Iya. siapa Oh, ya lagi? silakan. Sedis. Ya, gini loh Bang, saya makanya Bang, kalau bertanya itu kritis. Kalau Kritis itu Edis belum seperti saya. Kalau Edis Sebentar kayaknya Bang, belum. sebentar. Bang Hendra Moli, sebentar. Abang kan bilang saya berkritis, saya kritis. Kritis Abang dari terjemahan. Kalau saya kritisnya sesuai tekstual. Kenapa saya bilang tekstual? Kenapa di satu ayat ada, di ayat lainnya tidak ada? Nah itu saya bersifat kritis bertanyanya. Bukan hanya Al-Quran sempurna, ini kok begini-begini. Enggak, saya nggak main kayak gitu. Oke, paham ya Bang ya? Oke. Cuma kan begini bang, kami kan tidak pernah mengklaim bahwa kitab kan itu sempurna. Langsung dari. Ada Siap. Oke, coba aku turun dulu, aku cek dulu ya. Sebentar ya. Ini Bang, sekalian ada PR lagi nih Bang. Ini juga ada perubahan Bang, siapa tahu mau. Boleh. Di Matius 19, di Matius 19 nomor 29. Matius 19 nomor berapa? 29. 29. Nah ini, dan setiap mau tanya orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Nah tapi di yang versi KJP-nya, yang bahasa Inggrisnya, and everyone, nah di sini kan ada or wife ya, or wife itu istri, tapi istrinya dihilangkan Bang. Oke, terus Matius Ya, 19 nomor kenapa? 9. Di Matius 19:29, di Matius 19:29 kan di sini ada or wife kan, istri or wife tuh. Tapi di sekarang udah nggak ada istrinya, di sini dihilangkan. Begitu. Oh, itu pertanyaan kamu. Kenapa gitu? Karena Bang kritis nih katanya ya. Coba. Izin Bang Indra, katanya udah mempelajari, Bang Indra, izin, katanya udah mempelajari Ya. Bible dari Kitab Wahyu sampai Kejadian. Kok nggak tahu isi Bible yang seperti ini? Yang dipelajarin apanya? Maksud saya pelajari kan terjemahannya. Kalau bahasa Arab kan saya nggak tahu. Iya, itu kan terjemahan Kita bahas yang tadi juga bahasa terjemahan. Arab saya nggak. Yang tadi yang bukan bukan bahasa Arab ya, maksudnya kan terjemahannya kan yang dipelajari. Banyak kan revisi-revisi. Oke. Kenapa nggak dipelajari semuanya? Katanya mempelajari, termasuk tadi yang or wife itu kan. Kenapa ada yang dihilangin? Kenapa di sini masih ada? Belajarnya seperti apa? Ya karena saya Memahaminya nggak seperti pernah apa? cross checknya yang Nah itu Saya nggak berarti pernah bukan cross-check yang mempelajari. bahasa Inggris. Bukan berbahasa itunya. Saya kan hanya Berarti Bang Hendra nggak pelajari, membaca sekilas aja. Coba Enggak, pahami. begini bro, begini. Karena saya sebagai orang Kristen percaya sekali kepada LAI yang menerjemahkan Alkitab kami ini. Oke, LAI Percaya udah sekali berapa sama kali dia. revisi? LAI udah berapa kali revisi? Kalau nggak salah, sebentar. Ada kan terjemahan baru, terjemahan Alkitab. Iya, bahasa berarti sehari-hari. yang dipercaya revisi yang mana? Kalau percaya LAI. Artinya kita mengikuti perkembangan bahasa, Bang, dari tahun ke tahun kan bahasa. Apakah itu bahasa kadang-kadang. Indonesia ada perubahan? Contoh, Apakah bahasa Indonesia ada perubahan? ya, contoh ada. Berarti kita Contoh itu kalau dulu kan tempo doi loe. Sebentar, tempo doi loe. Kalau sekarang ditulis tempo doi loe, anak-anak muda sekarang itu tidak mungkin bukan mau. bukan itu kan ejaan, bukan kata perkatanya. Dulu ya dulu tetap, cuma dibacanya dulu, doi loe dulu. Itu kata perkataannya kan nggak ada berubah. Oke. Kenapa direvisi? Ya katanya tadi perkembangan zaman. Emang bahasa Indonesia kata perkataannya ada perubahan. Gini Pak ya,
kenapa kitab itu diterjemahkan? Yang saya tanya, Apa namanya? adakah bahasa Direvisi. Indonesia kata perkatanya tadi ngikutin perkembangan zaman? Adakah kata perkatanya bahasa Indonesia itu ada perubahan? Yang Ya, tadi kalau saya sih perubahan nggak ada, cuma ejaan aja. Nah, itu berarti tadi yang dibilang, oh ngikutin perkembangan zaman kata perkatanya. Berarti revisi itu tujuannya apa? Oke, revisi itu untuk apa namanya? Seperti saya katakan tadi, direvisi terus kan. Tapi kan original teksnya tidak pernah direvisi, cuma terjemahannya saja. Mana? Original teksnya mana? Yang mana yang dipakai? Standarnya untuk review, untuk penerjemahan Bible itu. Original teksnya mana? Kalau Al-Quran original ada terjemahan mana? itu kan berbahasa Yunani, ya. Oke, bahasa Yunani. Yesus orang mana? Yesus orang Yahudi. Apakah Yahudi berbahasa Yunani? Kalau di zaman Yesus ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Yang saya tanya, Yesus itu kan orang Yahudi. Yesusnya apakah Yesus berbahasa Yahudi, berbahasa Yunani? Setahu saya Yesus berbahasa Ibrani dan Kenapa Aramaik. kitabnya berbahasa Yunani? Karena pada waktu itu kan bahasa Yunani itu Yang saya tanya, kenapa Yesus yang berbahasa Ibrani tahu-tahu kitabnya berbahasa Yunani? Ya, kenapa di Alkitab itu ditulis harusnya dalam- gini harusnya kalau Yesus orang Yahudi berbahasa Ibrani, kitab aslinya itu bahasa Ibrani. Nah, terjemahannya juga dari Ibrani, bukan dari Yunani. Idealnya harusnya Ya, seperti itu. karena begini Pak, karena saya tahu saya, mungkin juga saya bisa salah ya. Tapi yang saya tahu ya, bahwa pada waktu itu kan bahasa Yunani itu seperti bahasa persatuan gitu, seperti sekarang kan bahasa Inggris gitu ya, bahasa internasional lah pada waktu itu. Misalnya, Sebentar. Supaya Injil ini, sebentar Pak, supaya Injil ini dikenal oleh banyak orang, ya, makanya Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. iya, standar penerjemahannya seharusnya itu bahasa Ibrani. Karena Yesus itu orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Yunani. Gimana? Karena Yesus orang Yahudi berbahasa Ibrani, seharusnya standar utama untuk penerjemahan Bible itu Bible yang berbahasa Ibrani. Kenapa jadi standar penerjemahan Bible itu dari Bible yang berbahasa Yunani? Kalau Perjanjian Baru, iya kan? Kalau Perjanjian Baru kan maksudnya ini. Iya, yang dimaksud di Bible kenapa Yang jadi maksud berbahasa ini. Yunani? Yang saya tanya bukan perjanjian, kenapa Bible itu berubah jadi berbahasa Yunani? Yang seharusnya kalau menurut Yesus yang emang orang Yahudi itu berbahasa Ibrani. Kenapa? Ya karena pada waktu itu kan saya sudah katakan tadi, bahasa Yunani itu bahasa internasional gitu loh, makanya Alkitab ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya semua orang bisa. Yesus aja bahasa Aramik bro. Aduh parah. Iya betul. Bilang betul. aja. Enggak, ikutin aja, ikutin. Karangan gitu. Gitu loh. Ikutin Endra, walaupun dia salah nggak apa. Aramik itu kan ke Arab juga. Oke. Kalau misalnya nih, Bang Hendra nih orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia punya firman Tuhan yang namanya terjemah itu nggak Ya gimana Bang? kalau yang namanya terjemah izin itu agak itu feedback Bang. Halo ya Aman lanjut. ya Bang Hendra, yang saya tanya itu kan bukan oke lah,
Gini, terjemah itu sama kayak Al-Quran beda Bang Indra. Kalau kita balik ke Al-Quran, yang mengerti adalah orang-orang yang mengerti karena Arab ya, yang mengerti itu kan orang Arabnya sendiri. Nah makanya kenapa ulama itu mempelajari Pak Abu lah yang mengerti itu. Nahu sorofnya, tata bahasa Arabnya ya, nahu sorofnya itu. Nah, yang saya tanya itu bukan Ibrani juga harusnya kalau memang itu firman Tuhan, memang firman Tuhan, itu enggak terjemahan boleh. Terjemahan mau dari Yunani, bahasa Inggris, bahasa daerah bahasa negara manapun, tapi ada standar utama jadi patokan Bible yang asli ya, bukan yang berbahasa Yunani. Karena Yesus kan katanya dari Yahudi, bahasa Yahudi yang bahasa Aramaik. Harusnya penerjemahan standar utama Bible itu dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Ini menurut Bang Indra, bahasa Ibrani. Nah, kenapa standar penerjemahannya bukan dari Ibrani? Justru dari Yunani. Halo Bang Indra. Silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum Ustadz Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saya nyimak aja dulu ya. Nyimak dulu. Septuaginta itu kan terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Khusus Iya, yang perjanjian saya lama. tanya itu terjemahan bahasa Indonesia, Bible bahasa Indonesia. Kenapa diterjemahkan dari Yunani? Nggak diterjemahkan langsung dari Ibrani? Yang katanya Yesus itu kan Perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Atau perjanjian baru atau perjanjian lama? Lanjut dulu, Ustadz Dian, lanjut dulu. Kalau perjanjian lama itu kan ada namanya Septuaginta. Itu adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, ya. Assalamualaikum Ustadz Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Lanjut dulu. Nih ada Bang Edo nih. Saya lagi ini sebentar. Ada kerjaan. Silakan. Ya siap. Itu gak apa-apa tadi Bang Jaka, dilanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Edo. Nah dikarenakan sudah banyak ya, saya mau izin turun dulu nih, agak ngantuk. Lanjut abangku. Asik tuh tadi itu Bang, itu masalah tentang Septuaginta. Pengen dengar dari teman-teman Kristen. Lanjut. Saya mau ke belakang dulu, izin. Lanjut yang lain. Ya, Mau teman mana, Kristennya yang mana nih? Indra. Itu Indra orang lama itu. Indra orang lama. Saya ketemu sama saya dulu. Lanjut, itu Bang Indra. Ya, menurut Bang Hendra itu Septuaginta yang dijadikan perjanjian lama sama teman-teman Kristen, di situ kan ada semua kitab tanah ya, Taurat, Ketubin, Nebiim. Cuma yang saya ingin tahu dari teman-teman Kristen itu yang kalau umpamanya kita bicara tentang Torah Musa itu, Torah Musa ini yang mana yang dijadikan digabungkan dalam Septuaginta, Bang? Oh, udah kabur deh. Kabur. Iya, karena gini kan, kalau umpamanya kita bicara tentang Septuaginta, masalahnya kalau umpamanya kalau hadis itu kan kita itu harus bersanad, punya perawinya. Betul. Makanya dari itu Septuaginta yang mereka pegang, khususnya kitab Torah Musa di situ, itu bersanad tidak? Karena kalau umpamanya kita lihat kan Torah Musa atau kalau dalam bahasa Ibraninya itu ya, itu kan ada dua, punyanya orang Yahudi Samaritan sama Yudea. Ada dikatakan Seba Alpe sama Sebiktab itu kan. Makanya ketika saya naik di komalnya itu kan sama bunda yang dari Amerika itu, saya lupa nih. Sumangkut. Bunda Sumangkut kan, itu Bunda Sumangkut itu ketawa-ketawa, bilang Bang Edo ini nanyanya itu mana mungkin mereka tahu, pendeta saja nggak tahu tentang itu.
Saya juga sering ketemu sama Buddha Sumangkut. Iya, memang pendeta saja nggak tahu bang, karena kan kalau umpamanya kita merujuk ke dalam kitab Musa ini kan ada yang ikut dalam pembuangan ke Babel, ada yang tidak. Makanya ada yang namanya Sebalpi, ada namanya Sebiktab. Orang Samaritan mengklaim bahwa Taurat Musa yang mereka pegang itu asli. Orang Yudea juga mengklaim bahwa mereka yang mereka pegang itu asli. Nah, itu dia. Cuma Yudea itu mereka itu ajaran Musa itu kan ada namanya kan Torah lisan, ada Torah tulisan. Nah, jadi kalau yang tulisan katanya itu yang hanya memegang hukum 10 hukum Taurat, yang lainnya itu 613 mitzvot itu. Yang jadi pertanyaan, yang mana yang dipegang sama teman-teman Kristen ini? Harus naikkan Oten. Mumpung ada pakar-pakar ini. Bang Dian lagi apa ini? Lagi ngapain Bang Dian? Lama kan nggak pernah jumpa selama puasa. Assalamualaikum Bang Edo, sehat. Aku males kalau sama Hendra. Ujung-ujungnya kayak gitu-gitu doang, muter ke kiri, muter ke kanan, amat ke kiri. Iya, masalahnya kan diskusi kan harus jelas gitu loh. Tadi aku di komannya si Greg, ada si Magen, aku juga nggak melayani. Orang dia bawa data-data palsu mulu. Bikin data PDF, nunjukin data PDF, nggak pernah bisa diskusi. Ngapain kita buang-buang energi gitu loh? Ujung-ujung mancing-mancing kemarahan kita, ya kan? Diskusi konstruktif, berbasis data, informatif. Nih loh, data saya loh, gitu loh. Jangan model barbar begitu. Iya, makanya dari dulu kan Hendra dari mulai dia naik lah ya dari live itu kan ya modelnya begitu dia sering ketemu saya dari perkenalan dia bagaimana background orang tuanya kan itu saya tahu, makanya begitu ada itu saya naik. Ya kalau kita diskusikan poin kita kan sebenarnya kan gini, pikirkan dulu iman itu ya, tapi objektivitas itu dulu yang penting, subjektivitas itu nanti gitu loh. Betul. Wih, keren Ustadz Dian. Iya. Oke, sekarang kita pakai objektivitas ya Katen. Objek Seperti ya. namamu ini kan, nama kau ini kan kau asal comot gitu kan. Jangan-jangan kau tidak asal comot. Memang asal comot, dan ketika kau ditanya sumber pun tidak jelas kan. Pendeta Butros tidak punya literasinya sumbernya kedengkian, betul? Coba ada nggak? Butros ini siapa ini? Nih, contoh. Seperti Itu yang yang dari nama pertama Katem itu. nih, lihat. Misquoting Jesus. Jadi kalau saya berbicara tentang apakah Bible itu kitab suci, tentu saya akan merujuk. Saya meneliti. Dan lihat dari sini nih. Dari contoh ya, nih. Ini kan TB2 nih. TB2. TB1 dengan TB2 saja sudah berubah. Betul nggak? Betul tidak? Oke. Ya, tapi yang aslinya original teksnya berubah nggak? Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak di Bible kau itu tertulis? Bentar dulu original Ustadz Dian. text Kita diskusinya santai Ustadz Dian. Jangan buru-buru. Tadi kan sejam. Kau simak dulu pertanyaanku. Bentar dulu, kan katanya objektif, ini diskusinya mau ngomong sendiri.